Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita masih beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara hidup kita sampai saat ini. Oleh karena Tuhan sudah memelihara hidup kita, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan melalui puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ambil saat teduh, berterima kasihlah kepada Tuhan buat pemeliharaannya. Dia sudah memelihara hidup kita sampai saat ini. Kita sudah menerima berkat-berkat, bahkan mujizat boleh terjadi dalam hidup kita. Naikkanlah syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersorak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari serukan namanya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
sama-sama sembah Dia. Haleluya. Engkaulah yang kami puji. Inilah sembah kami. Inilah pujian kami Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah. Terima kasih Bapa. Urapi kami hari ini dalam ibadah kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mulai dari awal sampai akhirnya. Biarlah boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang mau memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita terus memuji Dia, amin. Mari kita angkat suara kita dan puji dan serukan nama Yesus. Mari sama-sama tepuk tangan. Sanggup gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih
kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Apapun keadaan kita, Tuhan menghendaki setiap kita untuk terus tenang dalam hadirat-Nya. Melewati setiap masalah, melewati lembah, bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan menghendaki kita untuk selalu tenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pujian ini biarlah menjadi doa setiap kita. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dengan iman sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Inilah doa kami, Tuhan, yang kami naikkan melalui pujian. Kami tenang karena Engkau ada bersama kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka setiap hati kami supaya menjadi kekuatan kami. Berkati hamba-Mu, Tuhan. Berkati apa yang disampaikan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Jemaat GSJA Elroy Grogol. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Gani Wiono beserta dengan majelis, staf pastoral, para pengurus gereja dan seluruh sidang jemaat yang sudah berkenan untuk saya dapat melayani Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan bersama-sama sebuah kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana kita mau menata ulang kehidupan rohani kita. Sebelum kita mulai, saya memiliki sebuah gambar untuk kita lihat bersama. Mari kita lihat gambar ini. Nah, sambil dilihat, coba Bapak Ibu pilih mana gambar lilin yang paling Bapak Ibu sukai. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara lihat gitu, wih ini keren ya. Oh kalau saya suka yang nomor 1, saya suka yang nomor 2 dan sebagainya. Nah kalau sudah, sekarang andai lilin yang tadi Bapak Ibu Saudara pilih sebagai lilin yang disukai, lilin yang kalau pas awal lihat itu, wih keren ya, belum pernah ada lilin yang kayak begini, atau ih cantik ya, cocok banget sama selera saya, atau ya apapun lah, kekaguman, kesukaan yang muncul ketika Bapak Ibu Saudara melihatnya. Kalau kemudian lilin tersebut setiap hari Bapak Ibu Saudara lihat, nanti mau mati lampu mau ngidupin lilin, yo lilin itu. Atau mungkin, oh enggak pakai lilin, pakai lampu emergency. Oke, lilinnya dijadikan hiasan, karena suka pernak-pernik rumah tangga gitu ya. Dipakai hiasan, setiap hari lewat situ lihat lilin model kayak begitu. Tiap hari lewat situ lihat lilin model kayak begitu. Lewat lagi, lihat lagi kayak begitu. Ngelap bersih-bersih, lihat lagi lilin kayak begitu. Lama-lama, masihkah kita bisa bilang, wow keren ya lilin yang kayak gini ya. Wih cantiknya ya ampun, wow. Saya rasa tentu kekaguman kita mulai pudar. Berangsur-angsur kata wow kita itu tadi mulai hilang. Kalaupun nggak hilang, wow-nya yang tadi wow, sekarang jadi wow. Oh, yo mending nggak bilang wow ya kalau kayak gitu ya. Nah, tapi apakah kita dapat bersikap seperti itu dengan kerohanian kita?
Kita nggak bisa memiliki kekaguman yang sementara seperti kita kagum kepada lilin, pernak-pernik, dan barang-barang lainnya ketika kita berhadapan dengan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita mau merenungkan bersama-sama bagaimana kita mau mereorientasi hati kita. Reorientasi hati, pintu untuk melihat kehadiran Allah. Kita akan membahasnya melalui satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur, pasalnya yang ke-18. Utuh satu pasal ya. Nah, jenis Mazmur ini adalah Mazmur reorientasi. Apa itu reorientasi, Bapak Ibu Saudara? Jadi reorientasi itu adalah menata ulang, meninjau ulang, diatur ulang. Jadi kalau dikatakan kita mau mereorientasi hati kita, maka sebenarnya kita sedang mengusahakan sebuah tindakan di mana kita mau meninjau ulang wawasan, perasaan, apapun yang ada mungkin dalam pikiran atau perasaan kita atau hati kita tentang Allah. Kita mau tinjau ulang. Kita mau ulang lagi penilaiannya, sehingga kita dapat memberikan respon. Kita bisa memberikan suatu interaksi, kita bisa memberikan suatu penilaian, kita bisa memperoleh sebuah pemahaman dengan lebih tepat. Itulah reorientasi hati. Dan sedangkan untuk Mazmur reorientasi, itu merupakan Mazmur yang biasanya itu begini Bapak Ibu Saudara. Jadi pemazmurnya itu di bagian awal pasti ada pembukaannya, kemudian bagian isinya itu merupakan deklarasi mengenai kebesaran Allah. Yang biasanya Mazmur reorientasi ini ditulis oleh pemazmur yang telah luput dari bahaya, dari kesukaran dan sebagainya. Persis seperti Daud ketika menuliskan Mazmur 18 ini, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia sudah lepas dari para musuhnya, termasuk dari kejaran Saul. Nah, mereorientasi hati itu menjadi suatu bagian yang penting dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita berhasil mereorientasi hati kita, ketika kita berhasil menata ulang kembali bagaimana kita memandang, bagaimana kita memahami, bagaimana kita merasakan Allah dalam hidup kita, di sana kita akan memiliki sebuah kekaguman, sebuah perasaan yang hidup, yang terus baru di dalam Kristus Yesus. Apa pentingnya itu, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, ketika kita berhasil mereorientasi hati kita, dan kemudian itu membawa kita kepada suatu kekaguman yang selalu baru, kekaguman yang selalu segar, yang selalu fresh kepada Tuhan, itu akan membawa hati kita, diri kita, hidup kita, itu mau untuk bergantung, melekat kuat kepada Allah. Kalau kita baca dalam ayatnya yang kedua dan yang ketiga, Daud berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota benteng." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi seorang Daud yang hidupnya erat dengan yang namanya peperangan, dikejar musuh dan sebagainya, maka kata-kata atau benda-benda atau tempat yang Daud gunakan untuk mengumpamakan Allah itu merupakan tempat-tempat atau benda-benda yang sesungguhnya sangat diperlukan oleh orang yang dalam peperangan. Perisai, kubu pertahanan, keselamatan, dan sebagainya.
Itu berarti ketika Daud menuliskan ini dan mengatakan Allah sebagai perisainya, Allah sebagai kubu pertahanannya, sebagai kemenangan, sebagai keselamatan yang ia miliki. Itu berarti ada hati yang terus tertuju, yang melekat kepada Allah. Kalau kita tidak bisa mereorientasi hati kita, kita gagal memperbaharui kekaguman kita kepada Allah. Dapatkah kita memiliki gairah untuk melekatkan diri kepada Allah? Mungkin ketika kita menjalani rutinitas hidup kita, kita rasa ya sudahlah, saya setiap hari begini. Bangun, buka mata, berdoa, serahkan hari ini kepada Tuhan, mulai aktivitas dari A, B, C, D, E, F, G sampai nanti berdoa lagi, bersyukur, tutup mata, tunggu sampai besok lagi. Dan begitu seterusnya. Kita mulai bosan. Kita jenuh, Bapak Ibu Saudara. Dan kadang ketika kita jenuh, kita kehilangan kepekaan. Sensitivitas kita terhadap kehadiran Allah dalam momen-momen hidup kita menjadi berkurang. Tidakkah kita sadari bahwa dalam seluruh kegiatan kita yang kita anggap rutinitas ada tangan Allah di situ? Dalam seluruh kegiatan kita, dalam semua yang kita alami dan dalam semua yang kita hadapi, yang mungkin kita anggap itu biasa saja karena setiap hari itu terjadi. Sudahkah kita menyadari ada tangan Allah di sana? Sehingga dengannya kita memiliki hati yang terus merasakan mau melekat, mau terpaut, tanpa Dia saya tidak bisa melalui hari ini. Atau justru karena sudah terbiasa, kita hampir-hampir lupa bahwa kita memerlukan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita rasa masak ya sudah, ngidupin kompor cetek, selesai masak matikan kompor cetek. Ke kantor naik mobil ya di starter mobilnya, greng, dijalankan. Saya sudah bisa, SIM saya bukan SIM nembak, oke. Sudahkah kita menyadari kehadiran Allah? Mungkin justru dalam rutinitas yang kita anggap datar, bosan. Tapi di situ ada Allah. Bukankah dalam perumpamaan mengenai pokok anggur, Yesus menjelaskan dalam Yohanes 15, ranting yang gak melekat kepada pokok gak bisa buat apa-apa. Dia cuma akan dicampakkan, dibakar, dibuang, diinjak-injak, selesai. Gak bisa bikin apa-apa. Itu hidup kita tanpa Allah. Dapatkah hati yang kehilangan rasa kagum? Dapatkah hati yang kehilangan rasa bangga? Dapatkah hati yang kehilangan rasa syukur, rasa wow? Kemudian memiliki keinginan untuk memautkan diri kepada pribadi itu. Saya rasa kalau kita nggak kagum ya sama pribadi itu, kita nggak punya kerinduan untuk, oh saya mau melekat, saya mau setiap hari nempel, saya mau setiap saat erat. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak setiap hari lekat, nggak setiap hari nempel, nggak setiap hari erat dengan kubu pertahanan, dengan perisai kita, dengan tanduk keselamatan kita, siapa kita di medan pertempuran? Siapa kita di sebuah ladang anggur tanpa pokok yang benar? Melekatlah kepada Allah, karena engkau memiliki hati yang selalu dibaharui kekagumannya kepada Dia. Yang kedua, ketika kita berhasil mereorientasi hati kita, kemudian rasa kagum kita, rasa bangga kita kepada Allah itu baru, fresh. Itu akan membawa kita untuk mampu menyaksikan, mendeklarasikan kebesaran Allah. Bukankah itu yang Daud lakukan dalam ayat-ayat selanjutnya? Ketika mulai dari ayat 4 sampai dengan 46, di sana banyak perumpamaan
perumpamaan atau banyak kiasan yang Daud gunakan hanya untuk apa? Hanya untuk mengatakan keperkasaan tangan Allah yang sudah menolongnya. Salah satu yang dia katakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Apalagi yang Daud katakan, karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Apalagi yang Daud katakan, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan seterusnya. Semua yang Daud katakan, yang dia curahkan dalam deklarasinya mengenai kebesaran Allah, itu lahir dari hati yang kagum terhadap pekerjaan Allah. Itu lahir dari hidup yang sepenuhnya melihat bahwa ada pribadi Allah yang mengagumkan, bukan pribadi yang membosankan, bukan pribadi yang sekarang kagum besok jenuh, bukan pribadi yang sekarang mencengangkan dan nanti biasa saja ya, udah begitu terus kok. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kekaguman yang Daud miliki kepada pribadi dan pekerjaan Allah, itu kekaguman yang murni, yang lahir dari apa yang ia alami bersama dengan Tuhan. Bukankah untuk itu kita diciptakan dan diselamatkan? Bukankah kita dikatakan di dalam Yesaya bahwa semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita diselamatkan, dibentuk, dijadikan, ditebus, bukan untuk membangun nama kita, tapi untuk membangun kerajaan Allah, kebesaran nama Tuhan, kemuliaan Allah. Sudahkah ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, kalau orang mungkin kagum dengan keberhasilan kita, mungkin orang acung jempol dengan hidup kita yang tertata baik, mungkin orang salut angkat topi dengan segenap prestasi yang kita peroleh, sudahkah kita berikan kredit keberhasilan itu untuk Allah? Atau kita bilang, oh iya karena kan saya memang dulu ya pantaslah saya berhasil, S1 saya ini, S2 saya ini, S3 saya ini, salah-salah sampai S4, S5 Bapak Ibu Saudara. Lalu kita mulai menumpuk kebanggaan diri sendiri. Atau mungkin ketika kita terlepas dari masalah yang sangat pelik, kita mulai katakan, iya karena waktu itu aku datang sih sama si A, si B, memang mantap arahannya, konsultasi sama orang itu enak, bagus, baik, udah pokoknya ciami. Kamu kalau punya masalah datang aja. Adakah kredit pertolongan Allah dalam cerita keberhasilanmu? Di mana letak kemuliaan Allah dalam setiap cerita keberhasilan hidupmu? Mungkin memang kita pernah mengalami kesukaran, mungkin kita memang pernah mengalami lembah kekelaman, mungkin kita pernah mengalami masa di mana kita terpuruk. Kita katakan saya saya sudah jatuh, saya sudah gagal. Tidakkah engkau memberikan poin pribadi yang telah mengangkat engkau kembali? Ceritakan kemuliaan dan kebesaran Allah. Agungkan dia. Deklarasikan apa yang telah Allah kerjakan dalam hidupmu. Sudahkah orang-orang yang bersinggungan dengan engkau, orang-orang yang bertemu dengan engkau, orang-orang yang ada di sekitarmu mengetahui kebesaran Allah dalam hidupmu? Sudahkah mereka yang engkau kenal tahu apa yang Allah kerjakan dalam hidupmu? Sudahkah engkau menjadi agen perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini? Mari tata ulang hati kita, miliki kekaguman yang selalu sekar. Kalaupun mungkin kita sekarang belum lihat keberhasilan itu karena sekarang lagi bergumul, oke. Dalam pergumulanmu Allah ada loh. Dalam masa sukarmu Allah ada. Sudahkah kita menceritakan pertolongan demi pertolongan?
mungkin dari pekerjaan yang sederhana, namun Tuhan ada di situ. Dari hal sepele yang mungkin kita anggap sepertinya itu kebetulan, tapi mari lihat, di situ ada campur tangan Allah yang menyebabkan kebetulan itu meluputkan engkau dari maut. Muliakan Allah, ceritakan, beritakan kebesaran namanya. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita berhasil rajin menata ulang hati kita sehingga punya kekaguman, punya kebanggaan yang selalu baru terhadap Allah, maka hidup kita akan dituntun untuk dapat memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Loh, bukankah saya setiap hari sudah berdoa, Tuhan terima kasih? Bukankah saya suka menyanyi terima kasih Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Namun sudahkah kata terima kasih? Sudahkah ketika kita bilang Tuhan saya bersyukur? Sudahkah ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, itu merupakan mezbah yang hidup di hadapan Tuhan? Atau itu hanya sebatas ya karena saya memang ya lagunya itu terima kasih Tuhan, ya saya nyanyi terima kasih Tuhan. Ya karena memang sudah bisa akhiri hari sih, ya sudah biasanya terima kasih Tuhan, ya sudah. Atau memang itu lahir dari hati yang benar-benar kagum, yang benar-benar bersyukur kepada Allah yang hidup. Seperti yang Daud lakukan di bagian akhir dari Mazmurnya. Dia berkata, Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Daud menutup Mazmurnya dengan pujian bagi Allah. Dia tidak hanya mendeklarasikan kebesaran Allah kepada orang-orang, tapi dia juga mengakui dengan mulutnya, dengan dari dasar hatinya, bahwa Allah besar. Dan itulah mezbah kita, Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita memang harus membangun mezbah yang hidup di hadapan Tuhan? Itulah ucapan syukur kita. Itulah pujian kita, penyembahan kita. Itulah hormat syukur kita kepada Tuhan. Sudahkah kita memiliki mezbah yang hidup, yang lahir dari hati, yang benar-benar mau ditimbang, mau diukur, bunyinya terima kasih. Mau dipikir ulang berkali-kali, yang keluar terima kasih. Bukan formalitas atau rutinitas, tapi ekspresi yang murni. Sehingga utuh pikiran kita, perasaan kita, segenap apa yang kita punya, utuh, semuanya berkata, terima kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari miliki kekaguman yang baru, yang segar, yang enggak stuck, yang enggak bosen, yang enggak jemu dengan kehadiran Tuhan. Sehingga kita bisa punya mezbah yang hidup. Bukankah di situ kunci pertumbuhan rohani kita di dalam Kristus? Ketika setiap hari kita berhasil membangun mezbah kita di hadirat Tuhan. Ketika setiap hari kita memiliki mezbah yang mempererat hubungan kita dengan Allah. Ketika setiap hari kita punya mezbah yang hidup,
yang ada interaksi yang akrab antara pencipta dengan yang diciptakan. Sudahkah engkau memiliki mezbah yang hidup dalam hari-hari? Atau engkau mulai jenuh? Atau engkau mulai kehilangan semangat? Atau mungkin engkau mulai mau berharap, mau bersyukur, mau apa ya juga tetap begini saja. Engkau mulai putus asa. Bangkitkan gairahmu di dalam Kristus. Hidupkan kekagumanmu terhadap pribadi Allah. Dan hidupkan mezbahmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengagumi Allah sebagai pribadi dan juga pekerjaan-pekerjaannya. Karena di dalam itu nilai dasar, tujuan dasar, esensi dari penciptaan dan penebusan kita dapat terpenuhi. Kita diciptakan untuk menjadi pribadi yang memuliakan Allah, bukan pribadi yang mengesampingkan Allah. Kita diciptakan, kita ditebus untuk kemudian dapat melihat pribadi yang menciptakan dan menebus kita, kemudian kita dapat melekat kepadanya. Bukan meninggalkan Dia yang telah menciptakan dan menebus kita. Kita diciptakan, kita diselamatkan untuk menjadi pribadi yang tahu berterima kasih kepada Dia yang telah mengerjakan banyak perkara untuk saya dan saudara. Apapun keadaanmu saat ini, mungkin engkau mulai capek, lelah. Saya bosan, saya sudah lesu, situasi begini, enggak move on. Datang kepada Tuhan saat ini. Mungkin engkau merasa engkau terpuruk, engkau gagal, engkau jatuh. Mungkin engkau rasa lembahmu terlalu dalam. Namun saya mau katakan hari ini, ketika engkau mereorientasi hatimu dan engkau berhasil memandang Dia Allah yang hidup, lembahmu akan menjadi bukit pujian. Amin. Kalau engkau sudah lama melupakan kata terima kasih dan syukur kepada Allah, inilah saatnya untuk engkau menata ulang mezbahmu. Bangun kembali mezbahmu. Tata kembali mezbahmu di dalam Tuhan. Ucapkan syukurmu. Sembah Dia Allah yang hidup. Karena disitulah rohmu akan dihidupkan. Rohmu akan dibangkitkan. Imanmu akan bertumbuh. Reorientasi hati, pintu untuk melihat kehadiran Allah dalam segala situasi hidupmu. Mari lihat kembali, benarkah Allah sedang tidak hadir atau kita yang tidak merasakan kehadirannya? Benarkah Allah sedang tidak mendengar atau kita yang gak peka dengan apa yang Allah tuntunkan? Benarkah Allah tidak menolong atau kita yang tidak melihat tangannya yang perkasa sedang bekerja untuk kita? Reorientasi hatimu dan lihat kehadiran Allah dalam seluruh musim hidup. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa kepadamu. Saat ini Tuhan, dimanapun jemaatmu sedang datang kepadamu, dimanapun anak-anakmu sedang mencari Engkau, Tuhan, hamba meminta kepada setiap hati yang terbuka, hadirlah dan jamahlah hati itu Tuhan.
Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Mungkin ada hati yang mulai patah, ada semangat yang mulai pudar, mulai tidak melihat bahwa Tuhan ada. Mungkin mulai berseru seakan-akan gak punya pertolongan Tuhan hari ini. Bawa kami untuk kembali melihat ada Allah. Bawa kami untuk kembali melihat ada tangan Tuhan. Sehingga kami boleh mengagumi pribadi yang gak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kalau di antara kami mungkin ada yang mulai jenuh, kerohanian kami lesu, Allah Roh Kudus tolong gairahkan kami kembali. Bangkitkan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Ajar kami untuk kami mulai menata mezbah doa kami. Ajar kami untuk kami mulai menata mezbah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sehingga kegairahan rohani kami mulai dibentuk kembali. Dinamika kehidupan rohani kami mulai dibangun kembali. Ada interaksi yang hidup antara kami dengan Allah. Ada kedekatan yang erat antara kami dengan Bapa. Ada persekutuan yang intim antara kami dengan Tuhan kami yang hidup. Tuhan, hamba berdoa. Dalam setiap masa kejayaan kami, biarlah kami memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada Allah di balik semua keberhasilan kami. Ajar kami untuk bersyukur dan memuliakan Engkau dalam semua musim hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu, hamba menyerahkan setiap umat-Mu saat ini. Dan hamba berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, majelis, para pengurus, staf, bahkan seluruh sidang jemaat GSJ AL Roy. Bapak, hamba berdoa, kiranya Engkau terus memperlebar, memperluas pekerjaan-Mu di dalam dan melalui jemaat ini, Bapak. Sehingga kemuliaan-Mu semakin terpancar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Lebih dari apa yang hamba dapat katakan, hamba berdoa, Engkau memenuhkan, Engkau menjawab, Engkau memberkati, Engkau menghidupkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Demi nama-Mu Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh menuntaskan ibadah online. Terlepas dari kekurangan-kekurangan, terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang kami alami. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami. Kami yakin Engkau sudah menyentuh hidup kami. Dan kini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing, hamba-Mu berdoa supaya seluruh jemaat-Mu dilindungi dimanapun mereka berada. Dengan siapapun mereka bertemu, Tuhan lindungi. Sehingga jemaat El Roy senantiasa sehat di masa pandemi ini. Tidak terpapar oleh COVID-19. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berusaha, bekerja. Tuhan, kami tahu rezeki berasal daripada-Mu. Oleh karena itu, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Sehingga mereka tidak akan kekurangan di dalam masa pandemi ini. Mereka akan dicukupi, bahkan dilimpahi berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan.
Tuhan, bukalah jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan. Kami berdoa pada hari ini juga untuk anak-anak kami yang studi. Tuhan, kami berdoa supaya mereka dicukupi, sehingga mereka tidak akan kekurangan kuota. Kuota senantiasa ada, sehingga mereka bisa tetap online. Berikan juga kepada mereka kesabaran, kerajinan, dan keberhasilan dalam studi mereka. Pada akhirnya, kami terus berdoa, kiranya kami boleh senantiasa menghayati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jemaat El Roy, kini angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.